Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fitriansyah dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka, dengan NIM 0494039943. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tugas 2 dari mata kuliah Administrasi Server. Nah, untuk tugas 2 kali ini, materinya ini tentang NFS Server. Oke, langsung saja saya mulai. Di sini login saja dulu sebagai root. Sorry. Oke, ini sudah login sebagai root. Lalu langkah pertamanya itu adalah menginstal package yang namanya adalah NFS Utils. Nah, karena tadi sudah saya install package-nya, ini bisa langsung saja lanjut ke step yang selanjutnya. Jadi untuk step yang selanjutnya itu adalah kita buat directory baru untuk file sharing. Jadi karena di sini sudah sebagai root ya, bisa dilihat di terminalnya itu ada tanda pagar. Jadi langsung saja ketikkan mkdir atau buat file yang namanya adalah data. Oke, ini kita coba lihat dulu adakah filenya. Oke, udah ada ya filenya, data tuh. Bukan file tapi folder, namanya data di sebelah boot. Ini kalau kita lihat, ini isinya masih kosongan. Oke, jadi folder ini belum ada filenya sama sekali. Oke, kita balik lagi ke root. Oke, jadi step selanjutnya ini adalah setup directory untuk sharingnya. Lalu di sini ketikkan saja step selanjutnya chown, lalu nfs nobody titik 2 nfs nobody. Lalu tujuannya adalah tadi direktorinya adalah data tadi. Ini kita ketikkan enter, invalid nfs nobody invalid user. Oke, sebentar, ini kayaknya ada yang salah. Setelah saya coba googling sebentar, ini katanya kita bisa pakai komen yang lain. Namanya itu adalah nobody. Oke, bisa ya. Oke, lanjut ke ke step yang selanjutnya. Sebentar, saya coba buka filenya. Mana tadi? Oke, lalu step selanjutnya itu adalah chmod. Tadi kan chown, chmod 755, lalu direktorinya data. Oke, lalu selanjutnya ini adalah konfigurasi package-nya atau NFS-nya. Jadi ini ketikkan saja v, lalu dia letaknya ada di etc exports. Oke, di sini ini pakai Vim ya, tekan I. Oke, ini udah masuk ke mode insert. Tulis saja data spasi bintang rw sing, lalu norut squash no al squash
request. Oke, data rw sync no root request no else request. Jadi ini itu untuk apa namanya, konfigurasi direktorinya tadi, atau apa ya namanya, kalau di Windows itu properties foldernya. Ini yang saya tangkap kayaknya seperti itu. Oke, lalu karena ini udah dan pakai Vim, tekan saja escape, lalu titik 2, lalu W, lalu Q, lalu enter. Oke, udah tersimpan untuk konfigurasi yang tadi di etc exports. Lalu kita bisa jalankan komennya adalah ini saya bersihkan dulu, export fs min a, export fs min a, enter. Oke, ini ada kendala lagi, sebentar saya coba perbaiki. Oke, lanjut lagi. Ternyata tadi komennya tidak bisa dijalankan. Yang export fs itu apa namanya, penyebabnya adalah ini dari yang saya baca, karena service NFS servernya ini belum jalan. Jadi apa namanya, ketika sudah dijalankan, mana tadi, nah ini systemctl start NFS server, ini dia baru bisa melakukan export fs. Oke, lalu ketika sudah ini tadi sampai export fs, lanjut langkah selanjutnya adalah menyalakan NFS servernya. Nah ini tadi udah. Lalu selanjutnya systemctl enable NFS server, enter. Oke, udah jalan. Lalu kita lihat statusnya selanjutnya, systemctl status NFS server. Oke, aktif ya. Oke, ini saya rasa untuk konfigurasi di apa namanya, di servernya sudah selesai. Mungkin langkah selanjutnya ini adalah untuk testing atau akses dari klien di apa namanya, di virtual OS yang lain. Jadi nanti ini dibuat baru lagi. Jadi nanti ada 2 OS yang berjalan dalam satu jaringan yang sama. Nanti itu akan dilakukan testingnya. Mungkin videonya akan saya pisah. Jadi pada video kali ini hanya sampai instalasi dan konfigurasinya saja di servernya. Jadi nanti untuk testingnya saya buat video terpisahnya. Oke, kalau begitu kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup saja video ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini melanjutkan dari video sebelumnya. Sebelumnya itu kan sampai ke instalasi dan konfigurasi NFS servernya. Nah, sekarang ini kita akan apa namanya, testing NFS servernya. Oke, jadi di sini sudah saya buka, ada dua VMware. Yang sebelah kiri adalah klien, lalu yang sebelah kanan adalah servernya. Ini saya coba login dulu sebagai server. Oke, pertama kita coba untuk cek dulu IP-nya, IP dari server. Oke, di sini IP-nya adalah 192.168.56.101. Lalu kita cek status NFS servernya berjalan atau tidak. Bentar, status, nah ini dia. Oke, jadi ini udah jalan ya NFS servernya. Lalu untuk IP-nya
IP-nya juga sudah ada. Lalu lanjut ke VMware client, kita login. Oke, di sini kita coba cek dulu IP-nya. Oke, ini IP-nya adalah 192.168.56.102. Oke, di sini kita coba ping dulu dari klien ke server apakah terkonek. 168.101. Oke, ini jadi dari klien ke server sudah connect ya, untuk jaringannya. Lalu dari server ke klien, oke, begitupun sebaliknya dari server ke klien juga sudah bisa connect. Oke, lanjut di klien. Oke, jadi yang pertama ini di klien adalah install package NFS utils-nya. Nah, ini karena sudah saya install, saya lanjut ke step berikutnya, yaitu buat folder untuk tujuan NFS-nya ini. Ini udah saya buat juga tadi. Nama foldernya itu adalah nama foldernya itu MNT NFS. Nah, ini sudah ada nih. Ini kalau kita coba pindah ke direktori MNT, nah ini ada NFS. NFS. Oke, udah masuk. Oke, ini foldernya sudah terbuat. Saya balik lagi ke home. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah setelah dibuat direktorinya adalah di mounting. Nah, ini dia. Jadi di mountingnya ini adalah seperti ini. Mount, terus alamat IP servernya. Nah, ini karena alamat IP-nya 192.168.56.101. Nah, kita samain dengan yang ada di sini. Lalu titik 2. Terus setelah titik 2 itu adalah direktori tujuannya. Nah, karena direktori tujuannya adalah data, di sini ketikkan saja data. Terus diberi spasi, lalu masukkan folder tujuannya, yaitu di MNT NFS. Ini enter saja. Oke, jadi nanti setelah ini proses mountingnya berjalan dan NFS server bisa digunakan. Kurang lebih untuk videonya saya rasa sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan ya, terima kasih.